walaupun ke bawah sampai terakhir tentang bayun terakhir walau usul ngeten pun ngeten mawon. Masalah takfir niki, masalah takfir ini cukup yang tahu dari apa namanya keimaman ini saja, kan wakil 4 imamnya mubalik utusan nih pun cukup niki mawon. Habis itu mantu niku kita musyawarah terus bunti cara supaya buatan geger istilahnya. Tapi jamaah jenengan semua tidak salah secara akidah. Niki akidah bahaya niki. Ini akidah ngotori hati niki dosa besar. Harus diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu listumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ikhwatil iman, ikhwatil Islam, akramanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah atas segala nikmat dan hidayahnya berupa hidayah dilalah wal irsyad, kemudian hidayah taufik, sehingga sampai saat ini khususnya bagi ikhwah-ikhwah yang sudah hijrah dari Islam jamaah sudah bisa menikmati kenikmatan berhijrah dari kesesatan yang sebelumnya membelenggu puluhan tahun lamanya, dan sekarang alhamdulillah sudah bisa berhijrah kepada Islam rahmatan lil alamin, umat Islam yang sesungguhnya menyatu, membaur dan menjadi Islam yang jamaah sesungguhnya. Taib ma'asyiral muslimin, pada kesempatan malam hari ini Ana kembali lagi menyapa di channel ini. Memang agak lama sudah tidak menyapa antum semua yang mungkin terbiasa menyimak channel Ana. Alhamdulillah beberapa seri podcast yang lalu sudah kita tampilkan, dan Ana sebenarnya masih ada beberapa seri podcast lagi yang belum Ana upload. Tapi malam hari ini seperti biasa Ana menyapa kembali, dan malam hari ini akan kita refresh sedikit ya masalah awal-awal Ustadz kita berhijrah dari Islam jamaah, di mana di sana ada namanya disidang atau dilakukan klarifikasi tabayun. Ini juga ditanyakan kepada Ana melalui WA oleh salah satu yang menyimak channel Ana, dan malam hari ini Ana klarifikasi. Jadi pertanyaannya kira-kira seperti ini. Apakah ustadz-ustadz kita yang dinonaktifkan atau dimurtadkan itu belum sempat menyampaikan kebenaran kepada keimaman maupun petinggi-petinggi Islam jamaah? Kami sampaikan bahwa memang akhirnya di saat maklumat maupun sebelum ustadz-ustadz kita divonis benar-benar keluar dari Islam jamaah, itu ada beberapa kali namanya sesi tabayun atau klarifikasi. Nah, kira-kira coba kita lihat cuplikan dari Ustadz Khalil Bustami LC berikut ini. Artinya begini, bapak-bapak, yang saya perjuangkan untuk jamaah Islam jamaah itu pertama masalah takfir. Sampai bahasa saya itu kepada keimaman, kalau awal-awal ayo kita tingkatkan budi luhur. Bahasanya begitu dulu untuk membongkar ini gitu. Itu kita tingkatkan budi luhur. Sudahlah, yang pertama kali dipermasalahkan oleh umat Islam yang lain kan karena kita mengkafirkan mereka.
Udah nggak usah ngafir-ngafirkan orang. Budi luhur, saya nggak bicara dalil dulu. Soalnya bicara itu ya langsung didepak saya buang nanti. Udahlah tingkatkan budi luhur saja, tingkatkan. Gitu aja bahasanya. Nah baru ketika tabayun itu baru saya menjelaskan. Nah karena yang saya ajak omong itu wakil 4, imam, itu kan semua orang awam itu. Jenengan mawon ketutup dulu pikirannya. Itu orang nggak ngerti agama. Itu bukan orang ngerti agama. Bahkan kalau di dalam bahasa akidah itu namanya jahil murakkab. Itu orang-orang jahil yang murakkab. Jahil niku nggak ngerti, rumong murakkab itu rumong so ngerti. Cara Jawa ngoten. Dia sebenarnya nggak paham agama piye harusnya bagaimana nggak ngerti. Tapi dia nggak ngerti bahwa dirinya nggak ngerti. Itu namanya murakkab. Namanya alladzi la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Alladzi la yadri, orang yang ora rupopo. Wa huwa la yadri, dan dia tidak tahu annahu la yadri, bahwa dirinya tidak tahu. Itu namanya jahil murakkab. Itu mereka. Sebenarnya begitu. Nah, makanya dalam tabayun itu saya hanya mengangkat ya model-model Pak Prayit itu bukti-bukti saja untuk menjatuhkan hujahnya mereka. Kalau diajak ngomong dalil itu angel. Mesti dia nanti ngomongnya ngono kuwi tapi maknanya gak ngono kuwi lah paling ngono. Paling gitu itu. Atau begini biasanya, ya iku yang ngono kuwi maknanya tapi syaratnya jamaah dhisik. Jamaah dhisik. Seperti orang, saya pernah mengungkap bagaimana kita memahami dalil Allah Rasul saja menjamin orang mengucapkan la ilaha illallah, mengikrarkan la ilaha illallah dari dalam hatinya, tidak melakukan kesyirikan, mati dia masih ada surganya. Ini cuma satu dalil itu. Tahun yang lalu itu hanya keluarkan dalil itu. Saya tanya, nah ini Allah Rasul begini dan tidak, ini bagaimana menjelaskan? Kayaknya saya tanya. Terus ada yang salah satu, iya tapi itu ya syaratnya ya sing jamaah toh. Lah saya nanya, lah dalile syaratnya niku ten pundi niku? Mangkule ngono kuwi, mangkule. Disitain jawab, soalnya ke zaman Nabi ya Nabi wis wong jamaah. Jamaah, waduh ini angel ngejak omong. Itu kalau diajak ngomong dalil pasti begitu di antara dua itu. Yang ketiga yang jenengan sebutkan tadi, aku nggak mangkul ngono kuwi, nggak podo, nggak ngamurni. Biasanya saya langsung waktu tabayun ya saya langsung fakta-fakta aja. Karena mereka kan gandrungnya tetap yang dipegang Haji Ubaidah Nur Hasan, Kiai Nur Hasan. Maka saya tunjukkan bukti-bukti, lalu saya tancapkan di situ. Di antaranya begini, lah, lu tangklet nggih? Saya bilang. Saya tanya. Dulu Mbah Nur Hasan niku semua wanita yang dinikahi nopo sampun jamaah sedaya, nopo sampun bayat sedekah sing bayat kan enggak ada yang. Lah niku tanggane Madura enten, tanggane Sumenep enten, tanggane Bangkalan nggih enten, kula sebut yang saya ketahui. Lah kula sing kerja tengah. Wah. Ngoten nggih. Asian Pak. Oh niku. Nah, kula tanglet ngaten. Napa nggih sedaya sampun jamaah, sampun baiat. Sing wong sepuh niku wong sepuh-sepuh kelisan Arab jawab apa iki bingung kan. Nah, terus kula teruske. Ngeten nggih, maksud kula ngeten, kula tanglet niku ya kan kula pancing istilahnya. Saya justru yakin karena Mbah Haji Nur Hasan mengerti hukum dan mengerti dalil. Ngeten. Kula ngeten nggih, coba nggih niki surah Al-Maidah kula wacana niku. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum dan seterusnya. Niku Kak. Kula tanggal
Coba ayatnya sampean maknane iku mansukh apa ora? Mansukh apa tidak? Kan sing dijokno iso dialog kali kula maksudnya. Dan iku kula anu sing temperne saya. Ayo mansukh apa mboten? Pak? Ya enggak mansukh. Nah terus artinya gimana? Itu kan dua kan? Wanita mukminat, wanita ahli kitab, dan Nasrani kan boleh dinikahi. Terus Mbah Nur Hasan prakteknya ngoten niku. Langsung kula duk nih. Dene ajeng kula duting niku, Pak. Jenengan lah nang nate riyen. Kan nate memang. Nikahi orang Jopo, orang Arab. Orang Arab tapi turunan Arab dari Palembang kalau nggak salah. Cuma 1,5 tahun. Nikahnya di Hud tapi di Mekah. 1,5 tahun dicerai. Ajeng kula duting jenengan anate lho. Buatan oton kula buatan sampai anu. Ngan wis nyekeli sikil orang ini khawatir. Madhep nang ngene rada miring nang tembok khawatir kula. Nek kok dukna dindalan niku riyen Pak ten Karawang ngenten bojone ngene Kertosono niku ngene kula ngertos keluarga kan ngerti semua. Ini kan yang Jawi sedaya to. Palit niku mriko enten wong Jopo kabeh. Riyen terus kula cantolke Abah. Riyen kula tanglet ngene. Padahal nanti kula tanglet memang. Lah niku paling terus pundi, Pak? Paling terus pundi, Pak kok. Istrinya kok orang luar, wong NU. Nadiin. Siapane wedal niku sing kula eling. Ya diramut, diramut. Tapi saya sudah tahu bahwa berarti ora apa-apa gitu lah, gak apa-apa. Masuk ya hukum oleh mau kanggo keluarga Imam Tok kan ora ana dalile ngono kuwi. Jadi setelah saya sampaikan di tabayun seperti itu, orang iso jawab semua nengah kabeh. Kan niku berarti kalau ngenten, berarti Mbah Baita boten takfir loh. Berarti Mbah Baita boten ngafirno tiyang liyane jamaah kula ngenten. Dene jamaah. Lha niku buktine nek pancen kafir tenan boten mungkin di sakniki enten buktine tesih kula. Istri yang di Senteng Gading tuh, Arab nih Arab. Karena kan putrane setunggal nih kalau Mbah Nur Hasan. Niku kula tangklet bola-balik sanjang niku pas dinikah tesih Muhammadiyah. Baiatnya itu justru setelah punya anak perempuan dengan Mbah Nur Hasan lagi baiat. Aku ngerti jamaah wis duwe anak. Wis duwe anak ngoten niku. Niku tesenten mau saya dugekno mriki. Gading. Terus kula duting malih. Lah niku teng ler tengene Pustur, tengene nggen kula niku ngene Si Aziz, ngene kula. Terus enten malih mriku keluargane Pak. Tepang jenengan nggih. Penobos umum. Lah niku nggih yang menjadi salah satu percontohan berjuang di zaman Kala semono sanjange nek mau balik dimusuhi di suatu tempat maka langsung nikah. Nah niku tesih enten. Berarti pas dinikah wedal niku lan tesih NU. Lah niku kok angsal. Lah napa panjenengan sakniku mboten ngolehke malah ngukumi padha karo kewan namanya. Gimana niku? Nah, terus saya turunkan karena kata Raina abang girang. Kula dokne ngeten nggih. Masalah hukum dari Allah Rasul kita tidak punya kapasitas, enggak punya untuk merubah. Halal haram niku mboten oleh. Adapun jenengan semua keimaman itu punya kebijakan jamaah harus nikah dengan jamaah, mboten napa-napa. Hanya kebijakan, tapi jangan mengharamkan yang dihalalkan, jangan menghalalkan yang diharamkan. Niku dosa gede tengene. Nah niku buktine bener rasan nggih mboten ngoten kok.
Oh, itu teman-teman. Ini baru satu poin ya. Poinnya banyak sekali. Nah. Jadi ini kaitannya dengan masalah takfir, mengkafirkan. Jadi yang ingin saya luruskan saat itu masalah ini. Walaupun ke bawah sampai terakhir tentang bayun terakhir kalau usulnya tan. Pun ngeten mawon. Masalah takfir niki, masalah takfir ini cukup yang tahu dari apa namanya? Keimaman ini saja. Kan wakil 4 imamnya mubalik utusan ya. Pun cukup niki mawon. Habis itu mantu niku kita musyawarah terus bunti cara supaya buatan geger istilahnya. Tapi jamaah jenengan semua tidak salah secara akidah. Niki akidah bahaya niki. Ini akidah ngotori hati niki dosa besar. Harus diluruskan, Sampai kalau mungkin tahapan kedua kita kumpulkan khusus imam-imam daerah. Kita bicara baik itu untuk ngeramut gini caranya, tapi hukum aslinya begini. Untuk pengeramputan jamaah mungkin sudah bisa disampaikan apa belum. Sampai saya kan kekhawatirannya itu nek sampai itu didengar oleh di bawah bubar kan. Dan itu kekhawatiran jangan semua lah ngoten. Nah, saya usulkan kita hidupkan, kita kembangkan, kita bonafitkan jamaah ini dari sisi lain sesuai dengan sunnah Nabi. Orang nggak mungkin ngalih, nggak mungkin pindah, saya bilang. Kerukunan, kekompakan terus ditegakkan, harta sabilillah dikembangkan dia terus untuk membantu orang-orang yang fakir, orang bakal ngalih. Terus keilmuan dihidupkan. Wah, ahli tenan, hafal Quran tenan, hafal hadis tenan, ahli bahasa Arab tenan, nggak mungkin ngalih. Nah, kan? Kalau contohnya termasuk misalkan perbandingan niku Muhammadiyah contohnya. Mboten kudu ngafirno wong niku nyatane nggih besar. Nyatane besar. Kita ini waktu itu kita ini akan lebih besar dari itu. Akan lebih besar tapi kita luruskan. Nggih ngeten iki napa nggih cerita bab nikmat ini. Saya istilahnya saya sudah nyampaikan secara khusus. Lah kok malah dibuka. Wah wes. Padahal pertama niku sepakatnya itu wis iki khusus intern ini saja. Satu. Kedua yang ingin saya luruskan bab imamah dan jamaah. Saya kembalikan ke aslinya. Nek dijak omong dalil niku mboten nyantol. Sing kula urak-urak niku yang saya angkat itu waktu itu cobi nggih. Nek pertama zamane Abah kula ngoten. Zamane Abah Pak Zahir, rumiyin Pak Naryo nate ngemsi daerahan niku muni Bapak Amir kita ini adalah Amirul Mukminin, Imamul Muslimin. Jenengan semua ngertos niku kali Abah disalahke. Bahkan waktu nasihat Pak, aku dudu Imamul Muslimin, aku dudu Amirul Mukminin, aku imam jamaah. Nah, saya kembalikan ke situ. Satu itu, terus kedua, sobi kita perhatikan isi baiat golongan. Isi baiat itu lah bapak saya angkat sebagai imam saya, imam jamaah. Nah, itu bahasa saya haluskan mereka, saya sadarkan. Jadi keimaman kita ini adalah pemimpin jamaah kita, pemimpin golongan kita. Ngaten. Itu pertama mboten artinya maksud kula niku nek wis ngono ya wis. Ora usah munamuni paling sah, paling dhisik dhewe, paling wis pokoke. Nah, mereka berarti Khalil iki ngarani berarti awake dhewe komunitas. Wah, wakil 4 mencak-mencak. Ngarani komunitas ora awake dhewe jamaah sing sah, sing ngene. Nah, itu setelah di luar forum. Dalam forum gak wani muni. Gak ngomong, gak berani berbunyi. Nah, monggo kita terus menyamakan ini bahwa keimaman jamaah kita itu sah sebagai imam jamaah. Imam ini cara Arab, jamaah cara Arab. Maksudnya pemimpin jamaah ini golongannya awal dhewe iki lho. Nah, itu mau saya sederhanakan ke situ awalnya. Ini kan tahapan nih. Nggak langsung wah iki rasa, buang air lah kan.
amblas saya. Maksudnya saya turunkan dulu tensinya itu, turunkan sini supaya sadar nek iki dudu imamul muslimin sing paling satu tuh sopo sing ngangkat dong orang Islam yang lain gak ada yang ngerti tokoe gak ngerti apa meneh wong sampeyan dibetonakan itu cara akal saya mikir kok iso dadi imam muslim orang yang ngeroh ora jane Madura nggak ada orang yang ngerti ngitek siapa sih tahu siapa sih ngerti orang Madura itu lebih kasar wong ndewelek ae sapa sing kenal siapa sih ngerti lah kok itu diarani imamul muslimin dari mana dari sekarang akal dulu lah akal sehat dulu lah nah ngoten niku saya turunkan nah jamaah kita ini adalah kelompok jamaah di antara umat Islam yang lain nek cara jelasen niku dudu sing dimaksud kali Rasulullah jamaatul muslimin dudu iki imamul muslimin dudu iki karena imamul muslimin imamnya orang Islam kabeh semua umat Islam jamaatul muslimin jamaahnya semua umat Islam persatunya umat Islam ingin saya turunkan ke situ wah iki alamatnya wong wis ora jelas orang ngesahke keamirane Haji Nur Hadan ngoten kesimpulan mereka padahal sudah saya haluskan wis to wis ngotot to imam jamaah wis sampean enggak akan salah terus yang saya sentil lagi gini maksud saya nek wis paham iki ya ora usah bitonahan gitu loh apa negara ora mburu imam kelompok kok mesti imam besar kayak ya dijarno imam kecil imam apa terserah yang penting lah orang enggak bikin khilafah toh. Itu. Maksud kula niku. Nah, terus nomor selanjutnya 3 masalah persenan. Niki sing garai apa Islam jamaah niki kuat lah mergo duwite akeh. Sobat obat pokat. Nah, niku sing garai. Makanya maksud saya luruskan sampai judul kula ini bahasa kula dan insyaallah niki nek persis kali sunnah langkung kathah langkung barokah yakin pasti wong jamaah niku pengin swarga kabeh kok yen belani sing penting iso njelaske iso njlentrehke dalil mboten usah jatah ngeten iki niku akhirnya sebenarnya masuk di salah satu wakil 4 tapi lainnya ya sik panggah walaupun Mendel menang atau brengkel lain tapi salah satu sudah ada yang waktu itu menyatakan nek kelapa sawit sudah sukses mungkin persenan barang dilangi karo guyu tapi sing keuangannya metudut gak guyu blas wah ini Waalaikumsalam. Jadi 3 poin itu. Cuman dari takfir itu nanti kan maksud saya kembangannya nanti akan dihapus sedikit demi sedikit. Gak oleh sholat di belakang orang luar, gak boleh bagi waris. Ini bagi waris saya bahas karena itu hal yang kan nyolong berarti kan makan harta orang lain. Sampai terakhir niku tabayun terakhir niku. Mula wara. Lah kok saged harta waris tuh kok nggak boleh dibagikan padahal sabda Nabi kan kafir sama muslim. Loh iya wong jopo wong kafir. Ada sing mboten loh niki mboten bicara saya haluskan. Niki mboten bicara masalah wong jamaah kali mboten jamaah niki muslim kali kafir lafate. Muslim kali kafir la yarisul muslim al kafir niku contohnya zaman biyen niku contohnya Abu Thalib orang ngoten kali Ali nalikane niku kula bukane nalikane Abu Thalib meninggal dalam keadaan belum syahadat tidak mau syahadat terus meninggalkan Ja'far Ali Aqil Ja'far Ali Aqil nah yang sudah Islam Ali tidak dapat warisan tapi niku Abu Thalib niku kafir niku kula halus nih kafir niku lak nyembah patung ngono wong Mekah niku lak nyembah patung. Lah liyane sih mriki nak mboten nyembah patung.
yang kula alihkan. Ora iso wis pokoke ya wis ken biyen mangkule ngono kuwi. Biyen mangkule ngono kuwi. Taib, itu adalah mungkin sedikit yang disampaikan Ustadz kita ya saat tabayun. Jadi bagi Ustadz kami sudah menyampaikan kebenaran itu kepada keimaman Islam Jamaah, kemudian pengurus-pengurus inti, kemudian pengurus pusat Islam Jamaah. Intinya karena ini kayaknya tabayun yang terakhir, beliau menyampaikan benar-benar masalah yang terjadi, penyimpangan di Islam Jamaah. Kurang lebihnya yang pertama adalah masalah takfir, ya, kemudian yang kedua adalah kesalahan-kesalahan pengambilan dalil, khususnya dalil-dalil yang salah mengartikan, salah menerjemahkan kaitannya dengan makna al-jamaah. Yang ketiga adalah kesalahan-kesalahan yang kaitannya dengan hampir mendekati dengan praktek sirkut ta'ah, yaitu lebih mengutamakan apa itu yang namanya ijtihad keimaman daripada apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Banyak sekali prakteknya ya. Kenapa di sini Ana bisa menyebutkan bahwa itu sampai pada level sirkut ta'ah. Jadi di dalam Islam Jamaah itu begitu ada ijtihad ya, yang kaitannya dengan keimaman, itu dia tempatkan hukum dari keimaman atau istimbat atau ijtihad itu di atas dari perintah apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh yang pertama yang sangat populer ya, yaitu yang pertama adalah penarikan dana atau penarikan namanya isrun atau 1/10. Nah, di kalangan Islam Jamaah atau warga-warga Islam Jamaah itu setiap bulannya mereka diwajibkan untuk membayar upeti atau pajak atau sodakoh ya, atau namanya kalau di dalam Islam Jamaah itu pembelaan persenan namanya, yaitu pembelaan yang nominalnya dipatok. Ini tentunya dipatok, ada yang dipatok ada yang untuk grade, ada grade yang 2,5%, ada grade yang ekonominya sekian sampai sekian itu 5%, ada yang grade di atasnya sampai berapa puluh juta ya, itu kekayaannya itu 7,5%, bahkan yang di atas 50 juta. Jadi antum bayangkan, kekayaan 50 juta itu rata-rata orang kalau sudah mempunyai rumah itu sudah punya kekayaan di atas 50 juta, dan mereka harus membayar setiap bulannya itu 10%. Nah, ini seperti nisab gitu ya, seperti nisab yang mereka buat sendiri, seperti zakat gitu ya. Seperti ada batasan-batasan dan mereka tentukan dan diwajibkan setiap bulan. Nah, ini tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tapi mereka mengambil itu sebagai bentuk ketaatan kepada imam. Kalau kita berkaca apa yang dilakukan Rasulullah SAW, tidak ada sedekah seperti ini, melainkan sedekah itu adalah yang pertama adalah yang dipentingkan itu adalah keluarga, kemudian saudara dekat yang membutuhkan, fakir miskin dan lain sebagainya. Tidak yang terjadi seperti dalam Islam Jamaah, mereka menyetorkan dana untuk keimaman yang tidak jelas dalam arti tidak tahu kita untuk apa uang itu, kemudian bagaimana cara mengelolanya dan laporannya seperti apa, tidak pernah ada laporan kepada kami sebagai yang menyetorkan dana-dana itu setiap bulannya. Kemudian itu satu praktek yang mereka wajibkan dan tidak ada dalilnya. Kemudian banyak sekali juga praktek-praktek yang lain, seperti misalkan bab mencari ilmu ya, mereka mengistimbatkan tidak boleh mencari ilmu dari luar Islam Jamaah ya,
akhirnya banyak sekali ikhwah-ikhwah kita yang Islam jamaah itu takut untuk bahkan menonton YouTube seperti ini, kemudian terutama dari testimoni mantan maupun pengalaman hijrah mantan seperti ini tidak boleh, karena mereka takut masalah mencari ilmu maupun kajian-kajian di luar Islam jamaah. Nah, itu mereka menutup diri dari itu, sehingga yang terjadi adalah yang mereka ketahui hanya pengajian ala Islam jamaah dengan doktrin-doktrin yang ada di dalam Islam jamaah. Hal ini sebenarnya cukup efektif ya bagi sampai saat ini, bagi mereka yang masih terdoktrin, ya, yang masih tidak berani untuk membuka YouTube, untuk mendengarkan kajian-kajian ustadz lain. Terbukti mereka sampai saat ini masih fanatik dan bertahan dalam pemahaman Islam jamaah. Ya, itu. Kemudian ada banyak sekali praktek-praktek lain seperti praktek perceraian. Ya, kita tahu bahwa perceraian itu tidak dikehendaki oleh Allah, bahkan arsy-Nya Allah itu bergoncang kalau ada yang bercerai. Tetapi dari keimaman Islam jamaah mengistimbatkan bahwa kalau ada yang keluar dari Islam jamaah, kalau dia itu pasangan suami istri harus bercerai. Nah, ini hukum yang diterapkan menyelisih dari hukum Allah dan Rasul. Banyak lagi praktek-praktek yang lainnya yang mungkin bisa kita bahas dalam kesempatan mendatang. Jadi ma'asyiral muslimin, itu sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita waktu ustadz-ustadz kami itu disidang di proses sesi tabayun. Kemudian apa yang terjadi setelah itu disampaikan, ya, karena memang mereka itu hatinya belum dibukakan oleh Allah, ya, memang seakan-akan mereka tidak bisa menerima, ya, tidak bisa menerima bersikukuh dengan keyakinan yang ada di dalam Islam jamaah. Walaupun nantinya ada beberapa pengurus-pengurus pusat Islam jamaah yang akhirnya juga ikut berhijrah, sadar dan menerima penjelasan-penjelasan dari ustadz kami, bisa menerima, hatinya dibukakan oleh Allah, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa berhijrah. Buktinya banyak sekali ya pengurus pusat dari Islam jamaah yang berhijrah, seperti penerobos pusat, kemudian Paku Bumi, yaitu mubalek yang ada di dalam Islam jamaah. Kemudian banyak juga tokoh-tokoh dalam Islam jamaah yang alhamdulillah berhijrah, dan informasinya adalah sampai saat ini masih sangat banyak yang masih ada di dalam untuk dengan kondisi mereka yang belum memungkinkan untuk berhijrah total, sehingga mereka terpaksa masih ada di dalam Islam jamaah, dan mungkin menunggu momentum yang pas untuk segera berhijrah. Kami menunggu antum semua yang mungkin menyimak channel ini untuk segera berhijrah total dari Islam jamaah. Kemudian semoga waktu itu akan segera segera tiba, dan akhirnya antum semua terbebas dari subhat dari Islam jamaah. Pun kalau antum ada strategi lain misalkan untuk menyadarkan yang lain, monggo saja. Yang jelas begitu waktu sudah memungkinkan, seperti yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, segera untuk berhijrah dan segera untuk mencari menambal ketertinggalan ilmu di dalam Islam jamaah. Karena ternyata dari testimoni yang kemarin kita sampaikan, banyak sekali podcast kami, ya, itu ternyata banyak guru-guru yang di dalam Islam jamaah itu sudah sangat top, ya, di dalam kalangan Islam jamaah, tetapi beliau mengakui bahwa ternyata keilmuan di luar itu luar biasa banyaknya, dan ilmu yang didapat di dalam Islam jamaah bertahun-tahun, bahkan mereka yang levelnya sudah menjadi guru-guru atau mubalek, bahkan guru pondok, bahkan ulama yang bertugas di dalam Islam jamaah bertahun-tahun, begitu melihat keilmuan yang ada di luar, mereka sungguh merasa sangat tidak mempunyai ilmu, karena memang selama ini keilmuan di dalam Islam jamaah itu hanya terbatas seperti itu, sangat
sangat apa ya, setelah kita bandingkan ya, terutama pengalaman anak yang sudah berhijrah, itu masih sangat dasar ya, masih sangat dasar sekali dibandingkan ustadz-ustadz yang lain, dibandingkan dengan keilmuan atau semua ikhwah yang belum sempat masuk di dalam Islam Jamaah. Tetapi sayangnya bagi warga Islam Jamaah, mereka merasa ilmu mereka yang paling banyak, ilmu mereka yang paling sah, ilmu mereka yang paling benar, ilmu mereka yang paling mempunyai sanad, ilmu mereka yang paling bisa diterima oleh Allah. Nah, ini adalah doktrin-doktrin yang harus kita segera benarkan, harus kita sadarkan dengan berbagai cara. Ya, alhamdulillah kita juga simak penjelasan ustadz-ustadz kita yang tidak henti-hentinya menyampaikan kebenaran. Berikut ini coba kita simak. Baik, nah ini semoga video ini tadi dari ustadz kita juga semakin apa ya, semakin membuka pikiran kita bahwa ustadz kita itu keluar murni menyuarakan kebenaran ya. Kalau selama ini ustadz kita itu di framing atau dituduh untuk apa ya, menjadi imam, mencari kedudukan di dalam Islam Jamaah, sungguh itu hal yang sangat rendah sekali dan tuduhan yang tidak berdasar ya. Jadi ustadz-ustadz kita sekarang alhamdulillah sudah diterima di kalangan masyarakat ya, dan bahkan beliau dengan kapasitas yang beliau miliki sampai saat ini alhamdulillah mengisi pengajian di mana-mana, dan testimoni hijrah itu juga sangat bermanfaat bagi umat untuk membentengi akidah, jangan sampai masuk dalam golongan atau pemahaman Islam Jamaah. Tapi ikhwah hijrah semuanya, mungkin sedikit ya yang Ana sampaikan pada malam hari ini. Kemudian Ana berpesan satu, bahwa tetap kita dalam setelah berhijrah ini, kami himbau untuk terus semangat untuk mengejar ketertinggalan ilmu ya, dengan memperbanyak menghadiri kajian-kajian, kemudian belajar bahasa Arab khususnya, sehingga kita bisa membuka karya-karya ilmiah para ulama-ulama dari kitab-kitab mereka. Dan memang selama ini seperti Ana 33 tahun, 34 tahun tidak pernah melihat kitab-kitab yang setelah kita buka luar biasa, hasil karya beliau yang memang dari segi keilmuan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan pendapat yang logik dari kitab-kitab rujukan ya, yang berdasarkan tafsir dan berdasarkan syarah. Beda dengan Islam Jamaah yang memaknai hanya pokoknya mangkuling ini, atau pokoknya disampaikan seperti ini, masuk tidak masuk dimasuk-masukkan, paham tidak paham dipaham-pahamkan. Nah, ini kan satu bentuk pemaksaan ya, seakan-akan memang tidak ada unsur ilmiah sama sekali, tetapi adanya seperti itu, tolong dipahami seperti itu, seperti pemaksaan kehendak. Dan apabila memang ilmu itu benar, tentunya harus dibuktikan ya dengan secara ilmiah yang disampaikan ustadz-ustadz di luar Islam Jamaah. Masya Allah, ilmu mereka sungguh luar biasa. Itu satu pesan Ana. Yang kedua, bagi yang sudah hijrah, segeralah untuk beradaptasi ya dengan lingkungan sekitar, dengan ustadz-ustadz yang ada di luar, dan antum boleh juga seperti Ana itu memperkenalkan diri bahwa Ana dulu Islam Jamaah dan lain sebagainya, untuk mengedukasi ya, memberi info kepada ustadz-ustadz yang ada di luar ya. Barangkali beliau juga berkenan menyampaikan ini kepada masyarakat yang lebih luas cakupannya, sehingga banyak masyarakat yang terbentengi, jangan sampai masuk dalam Islam Jamaah. Baik, karena mereka di kalangan Islam Jamaah juga
berusaha untuk mendakwahkan keyakinan mereka walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Kalau kita lihat ya, mereka ini tidak pernah mempublikasikan, membuat talk apa gitu, semacam tablik akbar misalkan, tidak pernah membuat apa itu seruan yang terbuka ya. Coba antum pikir kalau memang benar ya, keyakinan mereka harusnya mereka dikritisi ataupun mereka harusnya berani ya untuk berhujah di muka umum ya. Bahkan saya ulangi sekali lagi, dulu pernah kita tantang mereka itu melalui apa itu Pak Jenderal Nurfaisi. Saat itu ditantang pengurus di Islam Jamaah itu, kalau memang antum benar, tolong ulama-ulama yang ada di dalam Islam Jamaah itu adu argumentasi dengan ilmiah. Nah, nanti yang akan menghadapi adalah ustadz-ustadz kita yang sudah dimurtadkan ya, sudah dinonaktifkan, kemudian nanti moderatornya MUI ya. Kemudian disaksikan para rokyah Islam Jamaah dan khalayak ramai. Nah, itu sudah terbuka dari kami. Silahkan bagi penyimak channel ini, barangkali silahkan antum sampaikan kepada Islam, pengurus Islam Jamaah. Dan apabila setuju ini, kita tantang lagi. Apabila setuju, nanti ana insya Allah bisa sampaikan juga kepada ustadz-ustadz kita ya, dan kami akan menyambut gembira tantangan ini, karena apa itu akan semakin membuka bagi antum yang di dalam Islam Jamaah yang merasa benar. Harusnya tidak gentar dengan tantangan ini ya, menyambut tantangan ini dengan apa itu antusias. Tapi pernahkah tantangan itu disetujui atau dikabulkan dari pihak Islam Jamaah? Kita lihat saja, selama ini mereka selalu ngumpet, selalu menghindar ya, padahal mereka mengaku membawa kebenaran. Kalau memang antum semua benar mengaku membawa kebenaran, harusnya kebenaran itu semakin diuji, semakin dikritisi, semakin dibuka akan semakin kelihatan kebenaran. Coba yang terjadi sebaliknya, tidak mau diuji, tertutup, tidak mau berdiskusi secara ilmiah. Nah, ini menunjukkan bahwa antum membawa kebatilan. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi antum semua, dan kami selalu mendoakan antum semua yang khususnya ada yang masih ada dalam Islam Jamaah dapat segera berhijrah, dan masyarakat umum yang menonton ini dapat terbentengi akidahnya dari kerusakan akidah Islam Jamaah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.